Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Gia TV. Rumah yang aku mau review kali ini itu lokasinya berada di Citraland, Surabaya Barat. Dan aku bilang lokasinya itu strategis, lumayan strategis karena dekat dengan fresh market, supermarket, sekolahan, dan lain-lain. Jadi ini adalah rumah yang bisa dibilang kalau misalkan kalian mau cari rumah yang nggak jauh dari mana-mana ya ini ya kok ya. Ya, dan harganya spesial karena sudah jarang banget rumah harga 3M-an tapi masih di Citraland Utama. Apalagi rumahnya ini baru grass. Nah ini row jalannya sendiri, ini muat dengan sampai 2,5 mobil ya, 3 mobil lah kok ya. Ya. 3 mobil juga masih muat teman-teman. Lalu untuk lingkungannya juga di sini enak ya, tenang. Ya, lingkungannya gitu. sudah asri, sudah jadi banyak penghuni. Lalu kita bahas untuk carportnya itu muat dengan 2 mobil. Kalau misalkan mobil besar pun itu juga masih muat di sini teman-teman. Tapi kalau misalkan mobilnya nggak terlalu besar mungkin bisa muat 2 dan masih ada sisa space lagi bisa dipakai untuk motor. Gitu. Lalu di samping carport ini sudah ada taman yang sudah dipercantik seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian mau tambahin lagi atau mau dikasih beberapa lampu taman gitu oke punya ya kok ya. Iya. Lalu untuk fasadnya sendiri, nah ini aku sukanya itu bentuknya modern minimalis. Dan temboknya untuk dindingnya itu sudah pakai yang benar-benar kekinian banget, yaitu marmer travertine. Dan ini nggak banyak dipakai di rumah minimalis harga 3M-an. Jadi bisa dibilang rumah ini bisa dibilang itu langka ya. Langka ya kok ya. Gitu. Tapi untuk dinding yang sebelah sini ini kasih motif yang timbul seperti ini ya kok. Ini adalah teknik maksudnya dinding itu motifnya itu kamprot. Kamprot seperti ini. Perawatannya juga gampang. Jadi juga kalau tembok putih itu kebanyakan ya kalau udah tenor 2-3 tahun itu banyak jamurnya, banyak apa, tapi kalau ini tinggal disiram aja sih. Oh, jadi ini lebih tahan lama ya, kok ya? Bener. Dan kalau kalian misalkan mau kasih tambahan kanopi, oke ya di sini ya? Ya. Kanopi yang modern tempered glass gitu juga oke. Lalu di sini juga masih ada dikasih teras, ini gede sih terasnya dari sini sampai sana. Cukup besar untuk rumah yang punya dimensi cuma 8x15. Iya, bener. 8 x 15, 3,5 M, 4 plus 1 kamar tidur teman-teman di sini. Nah ini kalau misalkan kalian mau taruh beberapa rak sepatu, ini masih muat loh di sini. Gitu. Lalu kita nanti lihat dalamnya seperti apa ya teman-teman. Nah ini aku pas masuk ke dalam, itu pintunya gede banget. Dan sudah dikasih pegangan pintu yang model stainless seperti ini. Tinggal kalian tambahin smart touch juga oke ya di sini. Dan ini adalah area foyernya atau menerima tamu di sini. Ukurannya aku bilang sih lumayan ya untuk menaruh beberapa sofa yang modelnya letter L gitu juga masih muat di sini kok. Ya, dan jendelanya itu loh kalau dilihat tuh dari sini itu gede banget. Jadi enak aja view-nya dan cahaya masuk itu dari depan rumah itu pasti maksimal ya. Bener. Nanti kalian bisa tambahin korden juga ya di sini, dan ini jendelanya yang ini nggak mati, yang ini jendela kaca mati ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa buka full gitu teman-teman. Nah kita masuk ke dalam itu ada 1 kamar tidur. Nah ini kamar tidurnya tapi spesial ya teman-teman karena ada kamar mandi dalamnya. Jadi ini cocok banget buat orang tua kita yang mau nginep di rumah kok. Biasanya kan kalau kamar tidur di lantai 1 itu nggak ada kamar mandi dalamnya kan? Ya ikut kamar mandi tamu ya, tapi di sini spesial ada kamar mandi dalam loh. Bener, apalagi ini juga sudah dikasih jendela sama seperti ruang tamu tadi yang gede kayak gini juga kok. Cahayanya sama sirkulasi udaranya oke banget. Nah ini aku mau tunjukin teman-teman, kamar mandi dalamnya juga oke loh. Wah gede kan? Iya. Ini kamar mandi dalamnya oke. Jadi nanti kalian bisa tambahin kaca ya kecil di sini untuk membatasi antara area shower dan kloset teman-teman. Dan ini sudah ada hand shower, tempat menaruh sabun shampoo juga sudah lengkap. Nanti kalian juga tambahin cermin di sini oke ya kok ya? Iya. Lanjut keluar dari kamar tidur ini, di sampingnya itu ada ruangan, kalau aku bilang ini ruang keluarga ya.
karena di sini ada colokan, mungkin bisa taruh TV di sini dan sofa di sini. Jadi sofanya menghadap ke arah sana kok. Benar. Ukurannya aku bilang tidak terlalu besar, tapi muat untuk bisa menaruh table kecil ya di sini. Yeah. Nah, ini adalah tempat buat kalian para anak-anak bisa main juga ya di sini ya. Ngumpul-ngumpul ya. Ngumpul-ngumpul, bener. Lalu di sini area makan ya di sini, area makan, dan di sini sudah dikasih satu lubang ini. Kalau kalian misalkan mau dijadikan area dapur besi juga bisa di sini. Ya. Tinggal kalian tambahin kitchen set aja di sini. Lalu drop ceilingnya kok, nah drop ceilingnya cantik ya kok ya. Ya. Nah di sini masih ada satu kamar mandi tamu teman-teman. Yang tanpa shower ini kayaknya. Tanpa shower, sorry, ini toilet tamu. Nah ini teman. Wastafelnya mungil ya, lucu. Jadi buat tamu yang datang ada kamar mandinya sendiri. Bener. Terus untuk area penempatan di bawah tangga ini kalian bisa manfaatin untuk tempat menaruh beberapa storage ya. Storage kecil ya? Storage kecil. Kalau misalkan beli pembersih lantai, pembersih apa, nah kalian bisa taruh lemari di sini dan beberapa rak-rak lainnya di sini juga oke. Lanjut, ini area ruang makan dan sudah dikasih saluran AC ya, jadi bisa nyalain AC, nggak perlu kepanasan juga. Lalu ini aku mau tunjukin area dapur basahnya teman-teman. Nah ini dapur basahnya juga nggak kecil loh kok. Ya, jadi tinggal main kitchen kabinet aja supaya lebih penuh, bisa naruh barang itu lebih rapi ya. Benar. Lalu di samping dapur basah ini juga masih ada satu area laundry di sini dan kamar mandi ART dan kamar tidur ART. Ini kamar tidurnya ini. Iya, ini kamar tidur ART dan kamar mandi ART. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai ART, mungkin bisa dialihfungsikan sebagai gudang kecil ya di sini. Lanjut teman-teman, ini yang aku suka ya, dari area ruang makan itu juga sudah dikasih space menuju ke halaman belakang seperti ini. Jadi sambil makan bisa lihat view ke taman kering sendiri ya ini ya. Bener. Itu sliding dibuka, sirkulasi udara pasti kenceng ini ya. Ini pintu slidingnya oke loh kok ini. Ya. Yang tebal juga, gede. Ini area taman belakangnya. Wah ini sudah dipercantik dengan rumput sintetis ya, sama batu-batu koral seperti ini teman-teman. Tapi untuk atas ini masih tidak ada penutup ya. Kalau misalkan kalian mau kasih, sekarang kan musim tuh kok, kanopi yang modelnya bisa ditarik atau yang remote ya kok ya? Ya, jadi berguna banget ya. Jadi kalau musimnya udah hujan ya kanopinya bisa dipasang. Tapi kalau nggak hujan seperti sekarang ini bulan-bulan ini ya tinggal dibuka aja. Jadi udaranya juga masuknya tuh enak ke dalam rumah. Bener. Terus kalau misalkan kalian mau kasih kolam ya di sini, mau jadiin kolam kecil, terus beberapa bangku itu, wah ini enak banget nih kok. Terus kalau misalkan dinding ini mau kalian percantik lagi dengan tanaman vertical garden ya, itu bisa menambah nilai estetik di rumah ini kok. Oke teman-teman, sekarang aku mau naik ke lantai 2, tapi sebelum ke lantai 2 aku mau tunjukin ke tangganya. Nah ini anak tangganya sendiri sudah menggunakan lantai granit yang motifnya gelap kok. Nah ini dark granit ya? Dark granit. Kalau yang di biasa ini kan motifnya terang ya teman-teman. Nah kalau yang di anak tangga ini motifnya gelap. Lalu untuk railing tangganya ini sudah menggunakan pegangan yang stainless seperti ini. Tapi selain stainless sudah dikasih tempered glass yang tebal. Benar. Jadi cantiknya itu dapat. Ya, biasanya kan pakai yang garis-garis itu yang berdiri-berdiri. Ini Mas sudah dikasih yang tempered glass seperti ini. Jadi rumah ini bisa dihuni itu bisa cukup lama ya kok ya? Iya. Oke, lalu di beberapa step anak tangga juga sudah dikasih lampu LED kok. Cakep nggak? Cakep dong. Pasti kalau malam naik tangga itu jadi nuansanya itu nggak biasa-biasa aja. Bener. Lanjut kita ke lantai 2 ya kok ya?
Nah ini pas di lantai 2 teman-teman, itu kerasanya terang banget karena sudah dikasih jendela kaca mati seperti ini, dan ini besar loh, jadi terang dan kerasanya itu lega banget ya, karena ini tuh juga tinggi. Jadi kalau kalian mau masukin beberapa furnish itu bisa banget di sini, jadi kerasa nggak sempit gitu teman-teman. Dan di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi teman-teman. Dan ini aku mau tunjukin ke kamar tidurnya dulu. Nah ini kalau aku bilang sih cocok banget buat anak ya, karena ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini muat untuk menaruh kasur dan misalkan kalau meja belajar sama lemari itu juga cukup di sini. Lalu di sini juga masih ada 1 jendela teman-teman, jendelanya ini juga gede, dan ini yang ini kaca mati ya, jadi nanti bisa ditambahin korden aja ya kok ya. Lalu di sini juga sudah disediain AC, colokan AC sama saluran AC, jadi nanti kalian bisa tambahin AC aja di sini gitu. Lanjut kita ke kamar tidur yang satunya sebelahnya. Ini ukurannya sama sih teman-teman, ukurannya sama ya, kita ngintip dikit ya. Nah ini kalau misalkan kalian punya anak lebih dari 1, ya ini bisa difungsikan sebagai kamar anak lainnya, atau misalkan kalian mau kerja di lantai 2 ini juga bisa dijadikan ruang kerja. Atau bisa juga gini nih, jadi kalau misalnya anaknya nggak banyak ya Cia, anak cewek pengennya kamar besar, ini bisa banget loh di upgrade, jadi ini dijebol. Oh iya. Akan jadi 1 kamar yang gede. Iya. Bener full ya? Ya jadi ya. Iya. Benar. Lalu di sini ada kamar mandi teman-teman. Ini bisa dipakai untuk sharing. Wah ini materialnya bagus banget ya. Materialnya bagus kok, karena ini mereknya yang untuk di kamar mandi sharing ini mereknya Toto ya. Lengkap dengan cermin juga. Cerminnya modelnya memanjang dari bawah sampai atas. Terus ini aku sukanya itu sudah dikasih pembatas kaca seperti ini kok. Di area shower box ya ini ya. Iya, shower box. Tapi untuk showernya ini cuman ada hand shower aja. Nanti kalau kalian misalkan mau ganti yang double shower tuh bisa banget. Ya. Lalu di sini kerasanya terang karena ini ada skylight teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan kamar mandi itu kesannya gelap ya kok ya. Ya, jadi kalau malam juga bisa lihat langit tuh enak banget jadi. Iya benar. Oke lanjut, kita sebelum ke master bedroom aku menjelasin ruangan yang di sini di atas ini lega sih, ini besar loh. Iya. Ini bisa jadi ruang keluarga kedua di lantai 2 ini. Dan kalau kalian mau misalkan mau kasih TV di sini juga bisa, ini ada colokannya. Sudah ada colokan itu. Iya, ada saluran AC juga. Jadi rumah ini sudah komplit ya untuk kabel-kabel jaringannya, untuk internet itu juga sudah ada di belakangnya Cici, itu ada colokannya. Bener. Jadi buat TV atau ruang belajar ini multifungsi banget ya. Iya, multifungsi. Lalu nggak ketinggalan juga di sini juga kasih balkon kecil seperti ini. Jadi kalau misalkan lagi nggak pingin pakai AC, ini kalian bisa buka teman-teman untuk jadi sirkulasi ya. Bener, udaranya di sini bisa masuk ke dalam. Dan di sini juga ada drainasenya kok, jadi tenang aja. Kalau misalkan hujan, nggak mungkin nyiprat untuk sampai masuk ke dalam. Gitu. Nah, lanjut kita ke master bedroom ya teman-teman. Nah, ini master bedroomnya aku suka banget. Itu kenapa? Karena selain ukurannya yang lebih besar dari kedua kamar yang ada di lantai 2 ini, nah ini dikasih drop ceiling yang sudah dipercantik dengan lampu LED kok di atas. Gimana? Ini kerasanya oke nggak kok kalau misalnya master bedroom? Enak banget ini. Jadi kamar ini sudah komplit menurut aku ya. Jadi konsep rumah minimalis itu adalah banyak banget ruangan yang bisa multifungsi. Jadi walaupun di master bedroomnya pun juga bisa maksimal ya, dari penempatan area spring bed, ya kan, terus area table, untuk area TV-nya juga ada colokan, jadi komplit gitu loh. Lengkap ya. Terus ini juga jendelanya gede-gede kok, jadi misalkan dibuka semua gitu, udaranya juga masih seger ya di sini. Gitu. Lanjut kita mau ke area walk-in closetnya. Nah ini gede banget, aku suka karena kalau misalkan kalian itu para istri punya banyak baju, nah ini bisa banget nih taruh wardrobe-nya mungkin letter L ya kok ya di sini ya. Wah ini gede. Terus di sini mau kasih meja rias, atau yang sini wardrobe, yang sini meja rias karena ini ada colokan.
oke banget, oke punya. Nah ini adalah area kamar mandi dalamnya. Materialnya bisa dibilang ini lebih di atasnya dari kamar yang mandi yang sharing tadi ya teman-teman. Karena ini sudah menggunakan merek Kohler. Nah ini sudah wastafelnya ini juga sudah lebih cantik dari yang wastafel tadi. Terus meja wastafelnya juga sudah diberikan granit yang motifnya marble seperti ini. Terus cerminnya juga lebih gede ya? Iya, cerminnya lebih gede, full dari pinggir sini sampai ujung sana. Lalu kalau misalkan klosetnya ini mereknya sama ya, Toto. Lalu ada shower box juga lengkap di sini. Nah ini masih menggunakan hand shower juga. Nanti kalian mau misalkan mau ganti atau percantik lagi dengan lampu-lampu LED mungkin jadi tambah oke ya kok ya. Nah masih ada space juga lah ya di sini itu. Nah kalian bisa taruh pakai rak handuk. Oh iya, taruh rak handuk di sini ya. Bisa space kosong, jadi bisa buat rak handuk atau lainnya ya. Bener, atau menaruh lemari kecil ya kok ya di sini yang laci-laci itu ya. Iya. Sip. Jadi gimana teman-teman? Kalau aku bilang sih dengan rumah dengan harga 3,5 M, apalagi ini di Citraland, jarang banget, apalagi ini baru grace. Mengingat lokasinya yang strategis loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu info lebih lanjut tentang rumah ini, kalian bisa hubungin aku atau Koko Gustaf. Nanti linknya aku kasih di deskripsi di bawah. Jangan lupa like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.